Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bertemu dalam pelajaran daring untuk materi kitab Aqidatul Awam. Pelajaran ini melanjutkan pelajaran kitab di kelas 5. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, kita membaca suratul Fatihah dulu yang kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk mencari syafaat beliau. Dan yang Fatihah yang kedua kita tujukan kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Marzuki. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususun ila Kiai Haji Ahmad Marzuki. Al-Fatihah. Kemarin kita sudah masuk pada bab iman kepada para rasul. Setelah kita masuk pada bab iman kepada rasul, kita masuk ke bab ngaweruhi malaikat lan sifat-sifate. Ini terdapat pada halaman 15 di kitab Aqidatul Awam. Akan saya baca pegonya, nanti kalian menirukan berulang-ulang sampai kalian benar-benar bisa membaca dengan lancar. Setelah nanti ditirukan, kalau bisa juga dihafalkan nadhomnya. Nanti penjelasan sesi terakhir akan saya jelaskan makna dari nadhom tersebut. Wal malaku utawi para malaikat iku alladzi bila abin tetep kelawan tanpa bapak wa ummin lan ibu. La akla ora mangan, la surba lan ora ngombe, wala nauma lan ora turu. Lahum iku lahum tetep kedue malaikat. Tafsilun utawi perinciane malaikat asrin 10 minhum saking malaikat iku Jibrilu malaikat Jibril, Mikalu lan Mikail, Israfilu lan Israfil, Izrailu lan Izrail, Mungkarun malaikat Mungkar, Nakirun lan malaikat Nakir, Waraqibun malaikat Raqib, wa kadzalan iku kaya mengkono Raqib. Atidun utawi malaikat Atid, Malikun malaikat Malik, Waridwanun lan malaikat Ridwan. Ihtada katon sapa malaikat Ridwan. Untuk penjelasannya dari makna pego yang sudah saya baca tadi, niki dijelaskan kabeh wong mukallaf kuwi wajib nauketake itu meyakini yen Allah Ta'ala iku kagungan malaikat kang wilangane ora ana kang pirsa kejaba Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu sebenarnya jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan yang kita pelajari pada kitab Aqidatul Awam ini ditunjukkan bahwa malaikat yang kita perlu ketahui dan imani adalah 10 malaikat. Kalau jumlahnya dijelaskan di sini banyak, hanya Allah yang tahu berapakah jumlah malaikat pastinya itu berapa. Kita wajib nauketake kanthi gamblang. Dene kang 10 iku kita wajib ngaweruhi lan nauketake kanthi perinciane lan kudu ngerti jeneng-jenenge. Sing nomor 1 yaiku malaikat Jibril.
nomor loro malaikat Mikail, nomor telu malaikat Israfil, nomor papat malaikat Israel, nomor 5 malaikat Ridwan, nomor 6 malaikat Mungkar, nomor 7 malaikat Nakir, nomor 8 malaikat Rokib, nomor 9 malaikat Atid, nomor 10 malaikat Malik. Nah, adapun penjelasannya, nah, malaikat-malaikat ini itu kalau digolongkan menjadi beberapa nama-nama malaikat ini bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Karena jumlahnya tadi yang sudah dijelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya hanya Allah yang tahu. Tapi yang wajib kita imani adalah 10. Ini perlu kalian ketahui, malaikat itu banyak sekali dan bermacam-macam tingkah dan perbuatannya dan bentuknya. Di antaranya malaikat itu ada yang dimaksud dengan malaikat hamalatul arsy. Jadi jenisnya golongan malaikat yaitu malaikat hamalatul arsy. Apa malaikat hamalatul arsy ini yang perlu kalian catat? Jadi malaikat berdasarkan macam-macam tingkahnya itu ada masuk ke dalam kelompok golongan pertama, itu ada malaikat hamalatul arsy. Artinya malaikat hamalatul arsy adalah para malaikat yang memikul ars, menjadi pemikul ars. Mereka ini tingkatan malaikat tertinggi dan pertama kali diciptakan. Mereka di dunia ada 4 dan di hari kiamat kelak ada 8. Adapun sifat arsy sebagaimana disebutkan adalah makhluk Allah yang terbesar. Ini malaikat-malaikat pada golongan hamalatul arsy. Malaikat hafun, yaitu malaikat yang mengelilingi ars. Berapa jumlahnya? Banyak. Kalau di sini menurut Wahab bin Munabbih berkata bahwasanya di sekitar ars itu ada 70.000 barisan malaikat. Nah, niki nek menurut kitab-kitab dari para alim niku bahwa ada sekitar 70.000 malaikat yang mengelilingi ars. Kemudian ada golongan malaikat ruhaniyun. Nah, niki nek menurut para ahli ulama sing pun mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi niku digolong-golongkan malaikat. Ada malaikat ruhaniyun, malaikat yang bangsa rohani. Kemudian ada jenis malaikat yang malaikat karobiyun. Nah, apa malaikat karobiyun ini? Malaikat-malaikat yang termasuk pemimpin-pemimpin para malaikat. Dan siapakah pemimpin para malaikat? Yaitu malaikat Jibril. Kalau yang kita pelajari, malaikat 10 itu punya tugas masing-masing yang sebenarnya banyak sekali. Malaikat Safaroh. Malaikat Safaroh ini yang malaikat penghubung antara Allah dengan para nabi, dengan para rasulnya. Terus ada yang masuk jenis malaikat hafadhoh. Malaikat hafadhoh ini malaikat yang berada di sekeliling kita, menjadi penjaga kita, yang mencatat amal baik kita, seluruh amal kita. Lah, siapa pemimpinnya malaikat hafadhoh? Pemimpinnya malaikat hafadhoh adalah malaikat Rokib dan Atid. Ya, anggotanya banyak sekali. Nah, malaikat katabah, malaikat yang memindah ketetapan dalam mahfud kepada penulis-penulis, dituliskan di lauhil mahfud itu. Itu menurut jenis-jenis tugas beliau digolong-golongkan menjadi malaikat-malaikat itu.
Sedangkan kalau nama-namanya, nama-nama malaikat itu dimulai dari malaikat Jibril. Nah, ini yang disebut malaikat pemimpin dari para malaikat. Yang diarani malaikat karobiyun. Jadi pemimpin dari malaikat. Terus setelah malaikat Jibril, kalau yang biasanya kita pelajari, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau di Aqidatul Alam ini dijelaskan bahwa ada malaikat yang memang tugasnya menyampaikan wahyu, ada malaikat yang tugasnya mengelilingi arsy, ada malaikat yang menjadi penyangga arsy, ada malaikat yang menjadi menulis semua amalia manusia, ada malaikat yang menjaga, bukan menulis. Kalau menulis namanya malaikatul katabah, kalau malaikat yang menjaga manusia itu malaikat hafadhoh. Dilanjutkan malaikat Mikail. Kalau dalam akidah akhlak, malaikat Mikail ini adalah malaikat yang membagi rizki di seluruh alam semesta. Mikail ini juga tidak sendirian, banyak sekali malaikat-malaikat yang dipimpin oleh malaikat Mikail. Dilanjutkan malaikat Israfil. Israfil ini apa tugasnya? Meniup sangkakala, meniup terompet. Yang ini sampai sekarang masih disimpan terompetnya. Nanti manakala sudah masuk waktu yang ditentukan, seluruh alam semesta ini sudah tidak ada kebaikan, maka terompetnya Israfil akan dibunyikan, alias sebagai tanda datangnya hari kiamat. Nanti ditiup lagi sebagai hari kebangkitan para makhluk Allah. Ini Israfil, niupnya 2 kali tok. Nah, kemudian Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar, Nakir ini 2 orang yang menjadi penanya di alam kubur. Terus malaikat Rokibun ini menjadi pencatat Rokib dan Atid. Kalau Rokib mencatat amal baik, kalau Atid mencatat amal buruk. Kalau Ridwan malaikat Malik dulu menjaga neraka, kalau Ridwan menjaga surga. Nah, itu nadamnya bagaimana kalau jika dilakukan? Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la surba wa la nauma lahum tafsilu asri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Mungkar Nakirun wa Rokibun wa kada Atidun Malikun wa Ridwanu tada. Ini untuk babnya malaikat. Bab malaikat sudah selesai dan sudah saya jelaskan. Di bawah ada latihan, di bawah sendiri halaman 15 pada bab ngaweruhi malaikat lan sifat-sifate itu ada soal nomor 1, nomor setunggal, piro akeh utusane Allah. Niki latihan yang masuk pada bab kemarin, yaitu jumlah rasul dan nama-nama nabi dan rasul. Ini masuk di situ. Jawab diitung endi-endi baite. Ini maksudnya sampai dikongkon jawab, disuruh menyebutkan bilangan jumlahnya, kemudian disuruh menyebutkan mana nadomnya yang menunjukkan itu jumlahnya para rasul. Utusan itu soalnya rasul. Terus yang nomor 2 soalnya ini bab malaikat. Kalau yang nomor 1 babnya bab nabi dan rasul. Untuk nomor 2, piro akeh malaikat kang wajib diweruhi. Jumlahe piro niku dijawab. Jawab pakai tulisan pegu. Terus sopo wae berarti disuruh menyebutkan nama-nama.
malaikat yang perlu diketahui satu persatunya itu jumlahnya ada berapa. Terus mantun ngoten disuruh menyebutkan namanya. Jawabannya dari pertanyaan ini ditulis juga dengan jawaban tulisan pego karena soalnya juga berhurufkan pego. Itu latihan yang ada pada bab malaikat dan rasul. Iman kepada malaikat dan iman kepada rasul terbalik, dan iman kepada malaikat. Untuk pelajaran Aqidatul Awam minggu depan kita akan masuk ke bab ngawerui kitab-kitab Allah. Berarti 3 nadhom itu minggu depan kalian harus setor hafalan. Hafalan mana? Wal malakul ladzi bila abin wa Nah itu sampai mungkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa rihwanut tada. Waridwanuh tada. Ini setornya hafalan dalam bentuk video. Lah nek ngafal nih niku gak oleh mripate melek. Nek mripate melek niku mesti ngarepe rekaman dikei kitab, akhire iso nyawang kitabe. Nanti kalau setor video rekaman mripate niku matanya harus tertutup. Jadi terus di video lah niku apal temen napa mboten ketok. Nah mangke dibisiki karo sampinge juga terdengar dari videonya itu. Jadi nanti setornya hafalan dengan cara menghafalkan di video tapi mripatnya ditutup. Tidak boleh depannya hafalan ditaruh di tembok kemudian dibaca, itu bukan hafalan. Untuk hafalan nadhomnya bab malaikat ada 3 nadhom. Untuk latihan soalnya ada 2 soal tapi jawabannya banyak. Kalau sudah paham, pula malaikat-malaikat yang dipelajari itu 10 tapi disebutkan banyak. Lah bagaimana nanti ciri-cirinya? Itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau di sini perinciannya pokok yang 10 itu yang wajib kita hafalkan, yang wajib ketahui 10 itu. Yang lain berarti masih ada nama-nama malaikat lain ada, tapi yang 10 itu yang penting kita hafalkan. Karena ini waktunya sudah selesai untuk materi, tugasnya juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian tetap menjaga kesehatan. Pesannya jaga kesehatan, jangan suka berkeliaran. Kita mengucapkan alhamdulillah pelajaran ini sudah kita laksanakan, tinggal meminta ridhonya Allah supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.